Tepatnya Kampung Kaca-Kaca Wetan, RT 02, RW 14, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung. Disinilah saya lahir dan tumbuh. Sebuah kampung kecil yang cukup hangat dengan masyarakat yang selalu menjaga lingkungannya dan selalu ramah kepada siapapun. Setiap harinya selalu mendengar tawa ceria anak-anak yang sedang bermain. Kaca-Kaca terkenal juga dengan nama Kampung Hijau karena sebagian besar mata pencahariannya adalah sebagai pedagang kerudung. Cicalengka merupakan tempat yang tidak terlalu padat penduduk. Pasar Sabirulungan merupakan pusatnya pasar Cicalengka di mana banyak sekali masyarakat yang berjualan di sini dengan beraneka ragam macam dagangan yang ada. Tak jauh dari pasar, alun-alun Cicalengka yang baru-baru ini dibuka untuk umum telah menjadi pusat Cicalengka. Adanya taman bermain dan pedagang asongan yang sampai memenuhi jalan membuat tempat ini selalu ramai dikunjungi. Harapan saya untuk Cicalengka, semoga Cicalengka bisa semakin maju dari berbagai aspek, khususnya pendidikan, akhlak, dan moralnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa Hismia Zahra. Saya dari kelas D Pendidikan Matematika UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan nomor induk mahasiswa 12020501116. Di sini saya akan menjelaskan mengenai identitas nasional. Hal selanjutnya adalah mengenai watak atau karakteristik dari masyarakat secara umum. Seperti yang kita ketahui bahwa di Provinsi Jawa Barat didominasi oleh etnis dari suku Sunda. Maka saya di sini mengutip dari salah satu jurnal, yaitu Jurnal Psikologi Islam dan Budaya UIN Sunan Gunung Jati Bandung edisi April 2018 yang bertajuk Studi Eksploratif mengenai karakteristik dan faktor pembentuk identitas dari etnik Sunda. Jurnal ini dibuat berdasarkan penelitian dengan metode survei, di mana menggunakan kuesioner, skala, dan wawancara terhadap responden. Dan dari jurnal ini ditarik kesimpulan bahwa karakteristik orang Sunda menurut persepsi responden adalah sopan santun, ramah, someah, suka bergotong royong, lembut dan penyayang, mudah bergaul, agamis, kreatif, rajin, dan toleran. Untuk adat atau tradisi yang ada di Provinsi Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Garut, yang terkenal salah satunya adalah adu domba. Tradisi ini biasa rutin dilaksanakan di Kabupaten Garut. Juga tradisi lainnya yaitu jika ada pernikahan, ada tradisi saweran, juga dengan tari jaipong. Untuk saat ini saya belum bisa mendokumentasikan kegiatan secara langsung karena saat ini di daerah saya sedang ada pandemi dan beberapa daerah sudah zona merah. Hal selanjutnya adalah mengenai makanan khas dari daerah saya, dari Kabupaten Garut. Yang paling terkenal yaitu dodol. Dodol merupakan makanan manis olahan dari ketan dan gula merah.
juga yang tak kalah terkenal, yaitu endog lewo. Ini asli dari daerah Lewo, Kecamatan Pesamanah, Kabupaten Garut. Dan ada satu lagi yang saya tahu, yaitu ladu. Ladu olahan dari ketan juga. Ini asli dari Kecamatan Malangbong. Perekonomian yang berkembang di Provinsi Jawa Barat, khususnya tempat saya tinggal, yaitu Kabupaten Garut. Selain dari pengolahan makanan khas tadi seperti dodol, ladu, endog lewo yang saya pribadi pernah melihat pabriknya, dan saya tidak bisa dokumentasikan sekarang karena satu dan lain hal. Mereka masih memproduksi dengan cara tradisional dan mempekerjakan orang-orang sekitar sehingga perekonomian berjalan dengan baik. Mereka memutar roda perekonomian di daerah mereka sendiri, sehingga hal ini akan memajukan tingkat dari ekonomi daerah, khususnya di daerah Kabupaten Garut. Untuk dari kabupaten sendiri, yang paling terkenal salah satunya adalah industri dari pengolahan kulit. Ini saya punya salah satu contohnya. Ini, jadi kulit sapi ataupun kulit yang lainnya diolah menjadi banyak barang, salah satunya seperti tas, sepatu, ataupun hal lainnya. Dan ini sudah didistribusikan secara luas, baik secara nasional ataupun internasional dengan cara ekspor. Pendapat saya mengenai daerah tempat tinggal saya, yaitu alhamdulillah saya asli dari daerah sini, saya lahir di sini dan besar di sini. Saya merasa cocok dengan atmosfer yang ada di daerah tempat saya tinggal. Dari mulai keadaan alamnya, cuacanya, semuanya tidak terlalu panas atau tidak terlalu dingin. Masyarakatnya yang memiliki aura positif di sini. Semua masyarakatnya produktif dan memberikan saya motivasi untuk selalu mengimprove diri saya lebih dan lebih di setiap harinya. Harapan saya untuk daerah saya yaitu lebih meningkatkan lagi, terutama di pengolahan segala sumber daya alam yang tersedia. Seperti yang kita ketahui, Indonesia sendiri sumber daya alamnya sudah sangat banyak, tetapi yang kurang adalah di pengolahannya, karena kurang edukasi dari masyarakat itu sendiri. Karena kurangnya edukasi tersebut dilatar belakangi oleh latar belakang pendidikan dari masyarakatnya. Jujur saja, di daerah tempat saya tinggal, yaitu di Garut Utara, kesadaran mengenai melanjutkan pendidikan itu masih rendah. Rata-rata masyarakatnya pendidikannya itu hanya sampai lulus SMA atau lulus SMK, bahkan ada yang lulus SMP. Mereka sudah istilahnya sudah dinikahkan, sudah berkeluarga, dan mereka kurang edukasi. Meskipun saya mengakui mengenai pengetahuan itu bisa kita dapat dari mana saja, tapi pendidikan formal salah satunya adalah dengan jalan berkuliah di perguruan tinggi juga sama pentingnya. Jadi ini berhubungan dengan rencana saya untuk mengembangkan daerah saya selanjutnya adalah salah satunya dengan saya masuk di pendidikan matematika di UIN Sunan Gunung Jati Bandung, tepatnya di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Saya di sini pribadi ingin meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa sebagai orang yang teredukasi dan berpendidikan itu sangat penting. Mengapa? Karena untuk mengembangkan daerah, kita harus mengembangkan dulu sumber daya manusianya, agar sumber daya manusia tersebut bisa mengembangkan sumber daya alam yang tersedia. Menurut saya, jika kita mendukung masyarakat yang berpendidikan dan teredukasi, kita akan memajukan berbagai aspek seperti yang saya jelaskan tadi, seperti cara mengolah dari alam dan letak geografis yang kita punya, terus kita mengolah dari cara mengolah makanan khas, kita menggunakan inovasi-inovasi yang sudah kita pelajari. Juga kita memelihara adat dan tradisi yang sudah ada, lalu kita juga bisa memajukan perekonomian dengan cara kita sendiri, dan hasilnya pun kita akan nikmati sendiri. Sekian dari saya, Safa Ismia Zahra. Saya ucapkan terima kasih untuk perhatiannya dan mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karawang. Kota ini dulunya dijuluki sebagai kota padi. Sebagian besar mata pencaharian warganya adalah sebagai seorang petani. Ini
Di atas sawah-sawah itulah dibangun pabrik-pabrik dan juga perumahan. Kota Karawang dijuluki sebagai kota industri. Tak heran jika kota ini adalah salah satu kota dengan UMK paling tinggi se-Jawa Barat. Masyarakat asli yang ada di kota Karawang berasal dari suku Sunda. Namun kini, kota Karawang dipadati oleh banyak penduduk yang berasal dari suku lain. Watak dari sebagian besar masyarakat Karawang cenderung keras karena kondisi wilayahnya yang panas. Banyaknya pabrik dan perumahan menyebabkan sungai-sungai yang ada di kota Karawang menjadi tercemar. Juga polusi udara yang disebabkan oleh asap-asap yang berasal dari corong pabrik. Kota Karawang juga memiliki ciri khas makanan daerah, yaitu kue ali dan kue gonjing. Kue ali terbuat dari campuran gula merah, tepung beras, dan tepung ketan. Dan kue gonjing terbuat dari tepung beras, parutan kelapa, santan, dan juga garam. Dengan bentuknya yang seperti bulan sabit, kue ini biasanya dimakan bersama gula pasir. Di Karawang juga mempunyai bangunan bersejarah, yaitu Bendungan Walahar. Bendungan ini adalah peninggalan pada zaman penjajahan Belanda. Kini bendungan ini digunakan untuk mengairi Sungai Citarum. Salah satu adat istiadat yang ada di kota Karawang yaitu Mapak Pengantin. Mapak penganten yaitu acara penyambutan calon mempelai pria oleh mempelai wanita. Sebagai masyarakat Karawang yang baik, kita perlu melestarikan budaya yang ada di kota Karawang agar kota Karawang tetap memiliki identitas dari kota itu sendiri. Tak lupa, kita juga harus melestarikan lingkungan yang ada di kota Karawang. Mulailah untuk menanam pohon-pohon di sekitar rumahmu agar lingkungan Karawang menjadi lebih asri. Bulukumba. Bulukumba merupakan sebuah nama kabupaten yang terletak di ujung selatan Pulau Sulawesi. Bulukumba merupakan kabupaten yang terkenal dengan lokasi wisata baharinya yang berlimpah. Salah satunya Tanjung Bira. Bulukumba juga dikenal dengan julukan Bumi Panritalopi, yaitu tanah pengrajin perahu. Sebab terdapat banyak pengrajin perahu di Kabupaten Bulukumba, tepatnya di Kecamatan Bonto Bahari. Masyarakat di Bonto Bahari juga kerap melakukan kegiatan Anyorong Lopi, yakni ritual pelepasan perahu pinisi yang sudah jadi ke laut. Ritual ini memiliki beberapa tahapan, dimulai dari apasili yang memiliki makna agar perahu dapat terhindar dari mara bahaya. Lalu dilanjutkan dengan penarikan yang dilakukan secara gotong royong.
tidak bisa dipungkiri bahwa roda perekonomian Kabupaten Bulukumba cukup tertinggal, dan juga dalam sektor pendidikan yang dimana fasilitas di beberapa sekolah masih sangat kurang. Kedepannya, saya akan berusaha untuk mengembangkan sektor perekonomian dari segi pertanian dan juga menjaga adat istiadat setempat. Harapan saya, semoga kedepannya Bulukumba semakin berkembang, baik dari sektor pariwisata, pendidikan, maupun dalam sektor-sektor lainnya. Meneropong kota Cimahi. Cimahi merupakan sebuah kota di Provinsi Jawa Barat yang terletak di tengah Kabupaten Bandung, Kota Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat. Cimahi merupakan kota administratif yang dahulunya merupakan termasuk ke dalam Kabupaten Bandung. Kota Cimahi terdiri atas 3 kecamatan yang dibagi lagi menjadi 15 kelurahan. Letaknya yang berada di tengah Kabupaten Bandung, Kota Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat membuat wilayah Cimahi menjadi wilayah yang sangat strategis, di mana wilayah ini merupakan wilayah yang banyak dikunjungi oleh banyak orang. Walaupun wilayahnya dibilang wilayah yang sangat kecil, namun masyarakat di wilayah ini masih memiliki semangat gotong royong yang tinggi yang masih tertanam kuat di dirinya masing-masing, yang mana merupakan ciri khas masyarakat Indonesia, dengan kebersamaan, kekeluargaan, dan kemakmuran merupakan hal yang menjadi dasar utama identitas suatu negara. Dari segi perekonomiannya, Cimahi termasuk wilayah yang maju, di mana sumber daya manusianya sangat berperan aktif untuk menjadikan wilayah ini dikatakan sejahtera. Ada juga pabrik tekstil, salah satunya yaitu PT KHTEK, di mana masyarakat Cimahi mayoritasnya karyawan di sana. Makanan khas daerah Cimahi salah satunya adalah kue semprong. Adat atau kebiasaan di Cimahi biasanya selalu membersihkan tempat-tempat umum bersama-sama dengan para TNI. Biasanya tempatnya masjid, komplek-komplek, dan tempat-tempat lainnya. Ciri khas masyarakat Cimahi juga dikenal dengan sikap toleransinya yang sangat tinggi. Menurut saya, Cimahi merupakan wilayah kecil, namun di dalamnya banyak berbagai kebudayaan dan sumber daya alam, yang mana itu membuat saya bangga bisa tinggal di sini. Harapan saya untuk Cimahi, semoga apa yang menjadi identitas Cimahi tidak akan memudar, dan semoga kita dapat mempertahankan kelestariannya.
rencana untuk mengembangkan daerahku ini dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang nantinya akan menjadi sumber utama penghasilan atau sumber utama perekonomian wilayah ini. Indonesiaku, tanah air yang kucinta. Disinilah aku tinggal, di perkotaan Bandung, tengah kota yang dipadati penduduk dan di dekat dengan perairan sungai. Terdapat 6 agama yang ada di Indonesia, yaitu Islam, Buddha, Hindu, Protestan, Katolik, dan Konghucu. Indonesia berada di wilayah iklim tropis yang memiliki ciri suhu udara yang tinggi sepanjang tahun, yaitu sekitar 27 derajat Celcius. Di daerah iklim tropis memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim panas atau kemarau. Sistem perekonomian di daerah Bandung kebanyakan berupa wisata, kafe, dan lain-lain. Ada pula yang menjadi pedagang kaki lima dengan berbagai macam perdagangannya. Tetapi di daerah saya sendiri kebanyakan kafe dan pedagang kaki lima dengan berbagai macam, seperti makanan-makanan. Biasanya makanannya seperti cimol, seblak, cireng, dan lain-lain. Minumannya bisa saja Thai tea. Bahkan berdagang bisa saja sampai larut malam. Untuk di rumahku sendiri, di sini kebanyakan pengrajin boneka dan membuka toko warung. Adat dan kebiasaan di daerahku, biasanya ada bantuan dari pemerintah yang diselenggarakan oleh RT RW untuk membantu warga di sekitar, seperti memberi sembako. Bahkan bisa sampai larut malam karena banyak sekali antriannya. Masih banyak juga anak kecil di daerahku yang main dengan mainan tradisional bersama teman-temannya. Warga juga sering berkerumun walaupun sedang pandemi seperti ini, hanya untuk mempertontonkan Doberman. Dan masih banyak juga warga di daerahku yang mencari uang dengan cara mengamen berkeliling ke rumah-rumah karena dengan keadaan pandemi juga.
warteg, dan lain-lain. Tapi yang paling kita sering jumpai itu cuanki, cimol, dan seblak. Itulah yang jadi khas orang Bandung. Di daerahku masih banyak yang menggunakan kendaraan tradisional seperti delman dan beca. Selebihnya masih banyak motor dan mobil. Semoga Bandung dan daerahku ke depannya mengalami perkembangan, baik sektor pendidikan, perekonomian, maupun sektor lainnya.